Bikin konten pakai HP gini bisa. Live TikTok, Instagram, dan sosial media lain juga gampang. Bikin vlog, podcast, voice over, atau video apapun juga cocok. Semua bisa dilakuin cuman pakai satu mic aja. Sennheiser Profile Wireless. Kalau kalian lagi nyari satu mikrofon yang bisa dipakai untuk semua kebutuhan perkontenan kalian, ya mic ini jawabannya. Jujur saya belum pernah nemu mikrofon yang selengkap ini ya. Bisa buat HP, bisa buat kamera, bisa buat PC, laptop. Dan yang menarik, ini charging case-nya, ya ini kan charging case. Ini juga bisa dipakai untuk mikrofon genggam kayak gini. Jadi ini bisa buat podcast, bisa juga buat audio recorder. Ini lengkap banget. Ini dia Sennheiser Profile Wireless. Sekilas ya ini mic genggam. Kalau kita buka windscreen-nya, di dalamnya ada dua transmitter mic wireless yang bisa kita lepas pasang. Caranya gampang, tinggal kita tekan tombol di samping ini, otomatis akan rilis mic clip-on-nya. Dan untuk receiver-nya ada di bagian bawah. Sama caranya tinggal kita tekan aja buat rilis receiver-nya. Dan receiver ini bisa kita pasang di semua perangkat yang kita punya. Mau kita sambungin ke HP, tinggal kita pasangin adapter Type-C. Ini juga udah support semua perangkat dengan port Type-C. Misal PC atau laptop yang udah port Type-C juga bisa. Atau ke iPhone dengan port Lightning yang juga sudah ada adapternya. Ke kamera juga pastinya bisa. Sudah ada cold shoe mount dengan ulir 1/4 inch yang bisa kita pasangkan di kamera. Ini saya pasang receivernya ke HP. Kita pasang adapter Type-C ke receivernya, kita sambungin ke HP, dan otomatis ini sudah bisa langsung dipakai. Simple banget. Transmitter clip-on-nya saya pakai di baju. Ini juga ada beberapa pilihan pakai. Bisa dijepit langsung atau kita bisa pakai magnet yang sudah disediakan. Tes, ini hasil audio kalau saya record mikrofon Sennheiser Profile Wireless. Kalau saya rekam pakai HP aja. Suaranya kayak gini. Nah kalau udah nyambung kayak gini ya, transmitter ke HP, mic juga udah saya pakai, ya mau bikin konten pakai HP, tinggal bikin aja. Mau live IG, mau live TikTok juga gampang. Atau mau bikin video ala-ala sinematik pakai mikrofon juga bisa. Ini saya pasang di kamera mirrorless. Caranya sama kayak tadi ya, tinggal kita ganti adapternya pakai mounting cold shoe. Selanjutnya kita sambungin pakai kabel 3,5 mm yang warna biru ini. Nah, kalau kita mau monitoring audio di receivernya juga udah disediakan port untuk headphone monitoring. Jadi kita bisa cek audionya aman atau enggak. Kalaupun audionya nggak aman, misal karena jarak yang terlalu jauh atau karena gangguan yang ada di lokasi, tenang aja, audio kita masih sangat-sangat aman. Karena di dalam masing-masing transmitternya ini sudah ada internal recordingnya ya, internal memorinya ada 16 GB yang bisa kita record melalui transmitternya. Di sini ada tombol recordnya ya di transmitternya, atau bisa kita remote record melalui receivernya yang ada di kamera itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencet record yang ada di transmitternya. Oke, ini saya nyoba tes jarak sekaligus nyoba backup audio record dan sekaligus nyoba record internalnya ya. Jadi ini 3 tes sekaligus, makanya saya pakai 2 transmitter. Yang satu saya record secara manual di sini, saya pencet. Kemudian yang satunya nanti backup record ya. Jadi nanti ketika sinyalnya hilang, otomatis akan nge-record yang transmitter 1 dan record dari kameranya. Ini 5 langkah dari kamera. Saya sekaligus ngetes jarak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 langkah harusnya masih aman ya, 20 langkah. Oke, ini udah nggak kedengeran. Jadi ini saya manfaatin pakai hasil backup recording mode yang saya lakukan secara manual ya. Ini 100 langkah dari kamera, dari receiver. Ini kalau kesana lagi juga pasti suaranya juga sudah hilang, tapi di tempat terbuka ya ini. Tapi saya nggak perlu khawatir juga karena ada backup recordnya. Walaupun sudah terjadi gangguan sinyal, tapi untuk hasil suaranya juga masih sangat-sangat aman karena menggunakan backup record. Saya akan ngecek, harusnya 2 transmitter ini merecord audio ya. Yang satu saya record secara manual, yang satunya harusnya merecord secara otomatis karena tadi sudah terjadi
gangguan sinyal. Saya coba cek. Iya, benar sekali, transmitter 1 dan transmitter 2 sudah merecord secara, yang satu secara manual, yang satu secara otomatis. Ini dia mode handheld. Bisa saya sambungin ke PC atau laptop pakai kabel USB Type-C, bisa juga saya sambungin pakai receiver. Bisa saya genggam atau bisa juga saya pakai stand mic. Setup kayak gini bisa kita pakai buat podcast atau bisa buat voice over. Kita rekam pakai aplikasi audio recording kayak Adobe Audition atau Audacity. Atau nggak pakai aplikasi juga bisa, kita record langsung di mic-nya karena sudah ada audio recorder internalnya. Cek, ini hasil suara dengan record internal ya. Jadi ini fungsinya sebagai audio recorder atau sound recorder. Ini saya coba pakai transmitter kedua juga saya record, jadi hasilnya lebih aman. Transmitter 1 record sendiri, transmitter 2 record sendiri juga. Jadi ini nggak saya konekin ke device apapun, langsung record di sini. Hasil suaranya kayak gini. Ini agak gemai ya memang ruangannya. Ini perlu penambahan peredam kayaknya. Untuk perekamannya ini ada 3 mode ya, ada stereo, ada mono, dan ada safety. Mode stereo. Kalau kita pakai mode ini, audio di masing-masing transmitternya itu akan terpisah ya. Transmitter 1 dan transmitter 2 audionya terpisah. Jadi misal ada gangguan di transmitter 1, kita masih bisa pakai di transmitter 2. Atau kalau mic ini kita pakaiin untuk 2 orang ya. Jadi transmitter 1 dan transmitter 2 untuk masing-masing orang, audionya itu suaranya bisa dipisah. Ini mic Sennheiser Profile Wireless ini saya tancepin pakai Type-C ke laptop ya, dan saya record audionya menggunakan Audacity. Ini saya menggunakan mode stereo ya, yang mana suaranya itu akan bisa kita pisah satu-satu. Di sini mikrofonnya saya nyalain semuanya ya, transmitter 1 dan transmitter 2-nya. Ini saya coba ambil satu. Kalau saya ambil satu kayak gini, yang satunya kecil audionya. Nah, kalau yang saya pakai ini, yang transmitter satunya ini kecil. Jadi audionya ini bisa kita pisah. Mode mono. Untuk mode mono ini transmitter 1 dan transmitter 2 audionya terekam secara gabung ya, jadi nggak bisa kita pisah. Nah, kalau ini saya nyoba mode mono. Mode mono ini yang mana LR-nya ya, alias track 1 dan track 2-nya ini sama, nggak bisa dipisah ya. Walaupun untuk transmitternya saya pakai satu-satu, beda ya, hasilnya tetap sama ya, antara track 1 dan track 2 itu nggak berubah. Mau pakai sini sama, mau pakai sini juga sama, jadi nggak bisa kita pisah. Safety channel mode. Ini untuk hasil recordnya akan ada 2 track, yang dimana satu tracknya itu akan kecil ya. Jadi misal di satu track itu kita suaranya kekencengan atau audio clipping, kita masih bisa pakai track yang satunya yang lebih aman. Sesuai namanya, ini safety banget. Dan ini saya pakai safety channel mode, yang mana track 1 dan track 2 itu level audionya itu berbeda, satu lebih kecil. Ini untuk keamanan ya. Jadi misal suara saya over kayak gini, ya, yang satunya masih bisa kita pakai ya. Untuk settingnya juga gampang banget. Sudah ada OLED display touchscreen. Selain untuk menampilkan informasi mic-nya kayak sinyal, audio level, dan lain-lain, juga bisa kita pakai untuk men-settingnya. Misal kita mau setting receivernya, tinggal kita swipe up aja. Di situ ada berbagai pilihan pengaturannya. Kayak di bagian backup recording mode ini, bisa kita on-kan. Ini salah satu fitur favorit saya. Ini secara otomatis akan merekam audio ketika sinyal wireless lemah. Jadi audio kita dijamin aman. Ada juga setting untuk rotate display. Jadi displaynya bisa dibalik 180 derajat, menyesuaikan posisinya karena sudah ada gyro sensornya. Jadi mau dibolak-balik displaynya nggak bakalan kebalik. Nah, kalau untuk setting transmitternya kita tinggal swipe ke kanan atau ke kiri sesuai mic-nya. Misal di dalamnya kita bisa record audio di transmitter dari receiver ini. Nggak perlu repot-repot mencet tombol record di transmitternya. Atau kita bisa ketuk 2 kali di monitornya untuk merecord audio internal sesuai dengan transmitternya. Baterainya juga awet, bisa tahan sampai 7 jam pemakaian. Dan kalau kita tambah dengan charging case atau charging bar-nya, mic ini bisa kita pakai selama 15 jam. Dari beberapa tes tadi, overall saya suka dengan mic Sennheiser Profile Wireless ini ya. Jadi satu mic paket komplit yang bisa kita pakai. Terutama ini cocok banget untuk konten kreator yang punya banyak jenis konten ya. Jadi kita nggak perlu lagi beli mic ini itu ya. Cukup satu mic ini aja sudah bisa membackup semua kebutuhan konten kita.
Meskipun ukuran mic clip-on-nya ini bukan yang terkecil ya, tapi di clip-on-nya ini, di transmitternya ini sudah ada port 3,5 mm yang bisa kita pakai untuk mic tambahan, mic lavalier. Dan juga yang menarik di mic-nya ini sudah bisa merecord secara internal 30 jam. Mic yang lain mana bisa. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan yang tertarik dengan mikrofon Sennheiser Profile Wireless ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp4.999.000. Harga yang sangat sepadan dengan apa yang kita dapatkan ya dengan satu mic ini yang sudah bisa membackup semua kebutuhan kita. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.